Oke, sekarang lagi di mana ini? Kita sekarang lagi ada di Balian Sute, temen. Di rumahnya. Di rumahnya ini kediamannya, temen. Oke, sekarang lagi di mana ini? Kita sekarang lagi ada di Balian Sute, temen. Di rumahnya. Di rumahnya ini kediamannya, temen. Jadi Bli, ceritanya gimana Bli? Jadi seperti ini Abang Mang Gege. Ya. Nah, seperti kita perhatikan di depan kita ada sebuah rumah yang berada di tengah-tengah hutan. Tengah-tengah hutan. Ya. Tengah hutan ya. Nah, ada sebuah cerita tentang pengakuan salah satu masyarakat yang sering mengalami gangguan-gangguan mistis. Oh. Dimunculkan sebuah cerita tentang di mana adanya sebuah proyek pembangunan yang arah jalan masuk kita ke tempat ini. Yang di depan itu ya, Beli ya? Bener. Iya, iya. Sebuah kisah yang dialami oleh seorang tenaga proyek. Ya. Berbagai hal-hal mistis mereka alami. Termasuk hal yang sangat fatal, yang salah satu pekerja proyek itu meninggal dunia karena ulah dari si orang sakti itu, yang bernama Balian Sute. Balian Sute itu seperti dukun bukan Bli? Betul. Ya, Dukun sadis ini. Dukun sadis. dukun sadis. Dia Betul, itu betul, betul. dukun yang tidak kenal belas kasihan. Nah, Bang, jadi itu salah satu si pekerja proyek itu salah satu tumbal dari dukun bener, itu ya. dia salah satu tumbal dari kekejaman si dukun itu. Oke, dan ku lanjutkan sedikit biar Abang juga mengetahui tentang storytelling tempat ini. Iya, boleh Beli. Berawalnya sebuah cerita tadi, dan berlanjutnya sebuah cerita seorang Balian Sute, dukun yang amat sakti itu. Orang yang belajar ilmu spiritual, mengasingkan diri jauh-jauh dari pemukiman masyarakat yang sangat padat. Dia memilihkan mengasingkan dirinya untuk memperdalam ilmu spiritualnya dia. Nah, Tapi ilmu itu cenderung ke ilmu hitam ya. ilmu hitam, Bang. Ilmu Jadi hitam. dia itu bukan seorang yang bijak ataupun seorang yang baik, melainkan orang yang memiliki karakter sangat jahat, tidak mengenal belas kasihan. Oke, paham Beli. Nah, semenjak kejadian-kejadian aneh itu, tidak ada warga yang berani untuk memasuki area ini. Sampai di mana keberadaan Balian Sute itu diketemukan oleh seorang pemancing, karena tidak dia tidak mengetahui silsilah dari tempat ini. Iya. Nah, seorang pemancing yang datang ke tempat ini, dia melihat, Mang, sebuah mayat yang bergeletak di aliran sungai. Aliran sungai yang di bawah itu Beli. Bener. Dan memunculkan sebuah rumor di masyarakat yang dimana katanya mayat yang diketemukan oleh pemancing itu adalah mayat si Balian Sute itu. Si
Si Balian Sute itu Balian Sute itu. ya. Iya. Berlanjutnya tahun ke tahun, tentunya cerita itu sudah mulai pudar. Namun kembalinya cerita itu muncul di mana seorang pemancing yang datang ke tempat ini, Iya. dia melihat adanya sebuah aktivitas. Ciri-ciri aktivitas itu ya tentunya manusia ya. Iya, Karena iya. aktivitas tentunya itu manusia. Namun perbedaannya itu dia berpakaiannya agak sedikit aneh. Iya, Jadi kayak berjubah gitu. betul. Kayak berjubah gitu, serba hitam gitu, dan hitam pakai gitu. kayak udeng gitu. Udeng, ya. Iya. Ya. Nah, muncul lagi itu rumor tentang keberadaan Balian Sute yang diyakini itu adalah si Balian Sute. Jadi rumor tersebut yang berpakaian serba hitam, jubah hitam dan pakai belangkon itu dirumorkan masih hidup. Hidup si Balian Sute Si itu. Balian Sute itu. Iya, Mang. Padahal Oke. sebelumnya Dirumorkan udah meninggal karena Ditemukan adanya jasadnya di sungai yang tadi kita lewati. bener. Oke. Namun muncul lagi rumor itu yang dimana Balian Sute itu rumornya masih hidup karena si pemancing itu melihat adanya sebuah aktivitas seperti manusia yang menggunakan apa namanya itu kayak gaun hitam gitu, Iya. menggunakan udeng gitu. Pakaian hitam-hitam lah ya. Iya, karena Iya. mirip sekali itu dengan si Balian Sute. Balian Sute. Nah, akhir-akhir ini diperkuat tentang keberadaan si Balian Sute yang dimana salah satu masyarakat itu yang datang ke tempat ini hanya bertujuan mandi, Iya. ya. Dia tuh diganggu dengan suara-suara, bahkan diperlihatkan dengan sosok yang menyeramkan. Seperti yang kita kenal Bali ini tentang leak. Ya. Dan Peringatan ya. Panas banget ya. Aneh. Entah ya. Tadi kita merasakan dingin dan di Setelah sekitaran ini kita merasakan panas banget ya. Bli. kayak ada benturan energi gitu Kayak ya. ada benturan energi dari sosok Ini kita makhluk keringat astral atau Kayak apa ya? Hampir Kayak- kayak mandi ya. kayak mandi kita. Kayak mandi kita ini. Iya betul Bli. Ini rumahnya sih, Bang. Ini Itu Rumahnya. iya, pintunya coba diketok-ketok mungkin, Bang. Permisi. Permisi. Kayak ada aktivitas Bli. Nggak ada aktivitas gitu ya, Bang, ya di dalamnya. Iya, ada bunyi. Permisi. Pas Mang Gege ketok ini ada bunyi Bli. Beneran, Ada balasan. ada belesan. Jadi kayak ada aktivitas di dalam ini Bli. Wow. Permisi. Jadi emang rumahnya ini benar-benar terasingkan, Bang. Iya. Bahkan jarak untuk menuju ke pemukiman masyarakat itu kita butuh waktu kurang lebih 15 menit. Bang. 15 menit ya. Bayangkan 15 menit itu seberapa jauhnya. Hanya untuk bertemu dengan pemukiman masyarakat. Wow. udah agak miring kalau terlalu panas mungkin. Ya, Iya. mungkin Kita malam mau explore nanti kita sakit. Iya. mungkin bisa dilihatkan Ini sekitar. ke teman-teman kita seperti apa fenomena tempat ini. Ini wow. Kediaman Bali Sute ini emang benar-benar di tengah hutan ini. Jauh dari pemukiman warga. Asli. Memen udah gak kuat.
Mendingan Asli. mundur. Udah. Soalnya pekerjaan kita masih banyak. Bang Ege. Ya, perjalanan Iya. kita masih Iya. banyak. Kita mundur aja dulu. Mendingan kita mundur aja dulu. Ya, beli ya. Iya. Halo guys, Bro and Sis. Kita melakukan arah jalan pulang ya. Ini adalah merupakan akses satu-satunya ke rumah Balian Sute. Bisa kalian lihat sendiri. Kita harus hati-hati, soalnya kiri itu jurang. Rimbun sekali, rimbun sekali, teman-teman tim Terobos Mitos. Di sini jalannya benar-benar rimbun. Bisa bayangin, lihat. Ini jurang. Ini ada jalan setapak. Ini benar-benar hutan. Asli, Mimin Surimin baru pertama kali nih ke tempat ini. Allahu Akbar. Masya Allah. Lihat, rimbun sekali teman-teman. Ada pohon bambu. Nih. Ini jalan pulang ke daerah mana, ke sebelah mana, Bli? Sini ya? Nah, di sini ada sebuah sungai yang dimana ketika warga itu menemukan bukan seperti sih, sosok mayat ya. Yang dirumorkan itu adalah mayat dari Balian Sute. Tapi ada juga rumor Balian Sute itu masih hidup. Tadi sesuai apa yang kita dengarkan dari cerita Blijuan ya, dari putra misteri Dewata. Kita harus hati-hati nih, licin. Nah, ini adalah sungai di mana seorang pemancing menemukan sosok mayat yang dirumorkan mayat tersebut adalah mayat dari dukun sadis tersebut. Tapi di sisi lain, setelah waktu berlalu, masyarakat sekitar sini juga merumorkan bahwa di sekitar sini sering melihat seorang pria yang memakai pakaian jubah hitam yang dirumorkan itu adalah sosok dari Balian Sute, dukun sadis tersebut. Ini adalah area sungainya. Masya Allah. Di sini pemancing menemukan sosok mayat tersebut. Bisa kalian bayangkan, dari tadi rumahnya di tengah hutan dan ini adalah lokasi sungainya. Bang Ege, beli. Ya, Tidak asih, Bang. agak kuat. Bang, memang energinya itu energinya harus sangat betul-betul kita mematangkan di sini. betul. Belum jarak yang sangat jauh untuk menuju ke rumah Balian Sute, dan belum lagi aura yang luar biasa yang Sangat terpancarkan di tempat ini. Ini kayaknya Mang Gege yang paling lesu sekali. Mungkin energi Mang Gege itu Bener, paling kayak kebetulan. terkontaminasi. Iya. Iya, karena mungkin auranya Mang Gege itu kayak berlawanan, Iya. sama-sama memiliki kayak spiritual gitu. Iya. Jadi terkontaminasi secara langsung. Mang Gege aman, Mang Gege? Insya Allah aman. Yang kuat, Mang, di sini aku pun agak sedikit betul-betul kecapean. Ya. Oh ya, sebelum kita balik, Mang, aku ingin menceritakan sebuah kisah fakta yang dimana seorang perempuan
itu meninggal secara tragis, Mang. Iya. Jadi kisahnya itu berawal di mana seorang perempuan yang dihamili oleh seorang pria, Mang. Setelah hamilnya itu berusia 7 bulan, si pria itu malahan meninggalkan si wanita tersebut. Tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab. Yang menyebabkan si wanita itu mengalami depresi yang sangat berat. Karena malu juga ya sama keluarganya sendiri. Betul. Iya. Dia mengalami gangguan dan depresi. Ya, depresi yang sangat berat. berat. Satu, dia mengalami gangguan mental. Kedua, mengalami malu di keluarganya sendiri. Keluarga sama masyarakat. Masyarakatnya. Hingga di mana Lingkungannya. dia itu entah siapa yang menunjukkan tempat ini. Dia tuh datang ke tempat ini dan melakukan hal yang tidak masuk di logika kita, Mang. Iya. Iya. Dia menghabisi dirinya itu, Mang, di satu pohon yang ada di depan Mang Gege ini. Iya. Dengan berbekal sebuah tali, dia mengkaitkan talinya itu dan mengkaitkan juga lehernya di satu pohon ini, Mang. Yang ranting yang ini, Bli. Ini tepatnya yang ini Ya, nih. ini. Coba ini. Karena Mang Gege Coba. juga merasakan ini nih. Nah, ada yang berbeda di pohon satu ini. Mang Gege dari pertama juga merasakan ada sesuatu hal yang menjanggalkan nih di sini nih. Ini mungkin ya sekitaran sini nih, Bli. Iya. Ya, sekitaran situ. sini ya. Itu mayatnya diketemukan kapan, Bli? Sudah, enggak, mayatnya itu sudah diketemukan sudah dalam keadaan hampir sisa tulang aja. Sisa tulang. Sisa tulang. Iya, Seriusan? seriusan. Hampir sisa tulang. Itu udah lama sekali dia tergeletak di pohon ini. Berarti ini daerah gak terjamah oleh manusia. Betul. Iya, dikarenakan Karena ini kan jauh dari pemukiman Jauh dari warga. pemukiman dan tidak ada yang berani, Mang, masuk ke tempat ini gara-gara si Balian Sute itu. Sute. Sute. Dan jika kita asumsikan, kita sendiri mengasumsikan, Mang, Iya. bisa aja itu seperti hasutan si Balian Sute. Bisa juga. Coba Bisa. dibayangkan ya, tempat yang sangat jauh dari pemukiman masyarakat dan tidak banyak juga yang tahu. Betul. Kenapa bisa perempuan itu mengetahui tempat ini kan? Iya, betul. Jadi ya asumsi kita ya, Mang, ya, Iya, mungkin iya, aja itu Ada sangkut pautnya dengan Balian Sute itu. Ya. benar. Betul. Nah, dan di mana saat ini kita berada, pohon yang ada di depan kita ini dimitoskan jika pohon ini ada yang menebang, maka pohon ini itu akan mengeluarkan suara seperti tangisan. Oh iya. Oh, ini aku menceritakan betul-betul kisah nyata dan merinding. Merinding juga. Ya. Ditambah lagi malam ini adalah malam pemacekan agung. Kalau di Jawa itu seperti malam satu suro. Betul. Iya. Sama. Seriusan, Bang. Jadi bisa dibilang ini malam keramat Di daerah Bali. Di daerah di Bali ya. Kalau di daerah Jawa itu kita bilangnya itu malam satu suro. Kalau di Bali kita bilangnya itu malam pemacekan agung. Pemacekan agung. Oke. Ditambah kita sedang berada di kawasan Balian Sute, tentunya ini akan tidak bisa aku ungkapkan dengan ekspresi. Akan benar-benar menegangkan. Oh, Oke, Mang Gege, closing aja, Mang Gege. Pengalaman Mang Gege setelah tadi mendatangi rumah Balian Sute, dukun sari situ, dan di sini di samping di belakang Mang Gege adalah tempat seorang wanita mengakhiri hidupnya karena menahan rasa malu. Gimana, Mang Gege? Jadi Mang Gege,
ini merasakan benar-benar ya energi yang sangat kuat banget ya. Dari pertama masuk juga Mang Gege udah merasakan aura di sini agak berbeda ya. Di lingkungan ini agak berbeda nih di lokasi ini. Dan ternyata Bli tiba-tiba bilang sama Mang Gege bahwa di sini fakta ada salah satu Perempuan. wanita hamil yang Iya. si laki-lakinya nggak bertanggung jawab. Jadi si wanita itu malu sama keluarganya dan warga setempat juga ya yang berdekatan sama rumahnya, Memilih jalan pintas. memilih jalan pintas. Si wanita itu mengakhiri hidupnya dengan cara bergantung diri di pohon ini. Innalillahi, semoga tenang di alam sana. Itu aja. Dan Mang Gege rasakan aura yang lebih besar lagi itu di kediamannya Balian Sute. Itu kediamannya, wow, auranya sangat besar sekali sampai Mang Gege juga ini keringat kayak mandi. Nggak biasanya mungkin benturan energi ya, karena si Balian Sute itu juga dia salah satu bisa dibilang di Jawa itu dukun ya, yang sangat sadis, nggak pandang bulu apapun dia lakukan ya. Wow. Oke, Mang Gege. Terima kasih. Salam. Terobos.